Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Rica Anjali dari kelas 3B dengan NIM 10110046. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data mining guna untuk memenuhi UTS teori saya pada mata kuliah data mining. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan menurut pemahaman sendiri yang dimaksud dengan data mining. Nah, menurut pemahaman saya sendiri, bahwa data mining ini adalah proses untuk menemukan suatu pola atau hubungan yang bermakna dari sekumpulan data yang besar dengan menggunakan berbagai metode seperti estimation, prediction, classification, clustering, dan association. Untuk menentukan nilai numerik berdasarkan data historis itu estimation, prediction itu memprediksi data menggunakan pola, classification mengelompokkan data ke dalam kategori, clustering mengelompokkan data tanpa tabel berdasarkan kemiripan, association menemukan data yang sering muncul secara bersamaan. Nah, sehingga dengan data mining ini, data mentah dapat diubah menjadi informasi yang berguna serta pengetahuan yang bisa mendukung dalam pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tentang mengapa perlunya sebuah data mining dan berikan contohnya. Nah, data mining ini sangat diperlukan ya untuk suatu organisasi, perusahaan maupun perseorangan karena mampu mengubah data mentah yang jumlahnya sangat besar menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan data mining ini, organisasi atau perusahaan ini dapat menemukan pola atau hubungan yang tersembunyi dalam data sehingga lebih efisien dan dalam menentukan bisa dengan cepat menentukan strategi yang tepat untuk memecahkan suatu masalah yang ada maupun untuk meningkatkan pendapatan bagi suatu perusahaan. Contohnya ini ada pada e-commerce. Misalnya dari jutaan transaksi ini ditemukan suatu pola. Jadi ada 70% pelanggan yang membeli mie instan dan juga membeli saus sambal. Nah, informasi ini itu bukan hanya sekedar angka, tapi bisa juga dipakai buat menentukan strategi promosi bundling atau juga untuk menentukan penataan tempat produk di raknya gitu. Jadi kita bisa membuat promosi bundling, misalnya mie instan ini dan saus sambal ini dijual dengan suatu paket, dan juga penataan mie instan dan juga saus sambal ini disimpan di satu rak yang sama. Kemudian lanjut untuk soal yang ketiga, jelaskan menurut pemahaman sendiri maksud dari tabel dan grafik di bawah ini. Nah, di sini itu ada sebuah tabel yang berisi data siswa atau data mahasiswa. Di sini ada NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan status kelulusan. Untuk NIM yang 10001 dengan gendernya laki-laki, nilai UN-nya 28, asal sekolahnya SMA N2, IPS 1 3,3, IPS 2 3,6, IPS 3 2,89, IPS 4 2,9 dengan status kelulusannya itu tepat waktu dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan grafik atau decision tree-nya mengenai status mahasiswa tersebut. Nah, apabila status mahasiswanya itu mahasiswa atau tidak bekerja, maka akan dicek apakah IPS-nya itu lebih besar dari 2,28. Jika ya lebih dari 2,28, maka lulus tepat waktu. Dan jika kurang dari atau sama dengan 2,28,
akan dicek lagi apakah IPS-nya ini itu lebih besar dari 2,26. Jika lebih besar, maka statusnya itu terlambat. Jika kurang dari atau sama dengan 2,26, akan dicek kembali IPS-nya itu lebih besar dari 2,24 atau kurang dari 2,22, kurang dari atau sama dengan 2,24. Jika kurang dari atau sama dengan 2,24, maka statusnya itu tepat waktu. Jika lebih besar dari 2,24, akan dicek lagi apakah IPS-nya ini lebih besar dari 2,16. Jika iya, maka status itu tepat waktu. Jika kurang dari atau sama dengan 2,16, maka status mahasiswa tersebut terlambat. Nah, selanjutnya, jika status mahasiswa tersebut ini bekerja, akan dicek apakah IPS ini lebih besar dari 3,59. Jika iya, maka statusnya mahasiswa tersebut lulus tepat waktu. Jika kurang dari atau sama dengan 3,59, akan dicek kembali apakah IPS-nya lebih besar dari 2,2775 atau kurang dari sama dengan 2,775. Jika kurang dari sama dengan 2,775, maka status mahasiswa tersebut terlambat. Nah, jika lebih besar dari 2,2775, akan dicek lagi nih umurnya. Kalau umurnya itu lebih besar dari 31, maka status mahasiswa tersebut terlambat. Namun jika kurang dari atau sama dengan 31, akan dicek lagi IPS-nya. Apakah lebih besar dari 2,535 atau kurang dari sama dengan 2,535. Jika kurang dari 2,535, maka status mahasiswa tersebut terlambat. Nah, dan jika lebih besar dari 2,535, akan dicek kembali umurnya. Apabila umurnya ini lebih besar dari 24, statusnya itu akan terlambat. Nah, kalau dari kurang dari 24, jika perempuan, maka mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu. Jika laki-laki kurang dari sama dengan 24, maka statusnya akan terlambat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.